Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang Brebes putus pipa PDAM, 7.500 pelanggan kesulitan air bersih. Seorang pendakwa muda dikecam lantaran dinilai melakukan hal yang tidak sepantasnya terhadap anak-anak. Cobain yuk seblak isi jamur tiram yang langsung dipetik dari kebunnya. Banjir bandang Brebes tak hanya menyisakan sampah dan lumpur, tetapi juga sulitnya air bersih. Sebanyak 7.500 pelanggan PDAM kini bergantung pada bantuan karena pipa airnya putus. Banjirnya surut tetapi air bersihnya seret. Itulah kondisi warga Dukuh Kranjan, Desa Adisana, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes. Pelanggan PDAM Tirta Baribis Brebes kesulitan air bersih dampak dari banjir bandang. Seperti warga Desa Dukuh Kranjan, Desa Adisana, Kecamatan Bumi Ayu yang pasokan air bersihnya terganggu. Tak heran saat bantuan air bersih datang, warga langsung mengantre panjang. Iya, dampak banjir kemarin, susah airnya. Sudah berapa hari tidak mendapat pasokan air bersih, Bu? Sudah 2 hari baru ini. Sudah 2 hari? 3 hari sama hari ini. Harapannya apa, Bu? Gimana? Harapannya? Ya harapannya semoga aja secepatnya airnya bisa nyala kembali. Matinya pasokan air bersih ini karena jaringan pipa milik PDAM terputus sepanjang 400 meter karena banjir bandang. Hal itu berdampak kepada 7.500 pelanggan PDAM di Kecamatan Bumi Ayu. Mereka hanya bisa berharap dari bantuan air bersih dari organisasi masyarakat atau lembaga pemerintah. Instalasi PDAM itu putus, hanyut, sehingga ada keterbatasan untuk sumber air bersih. Oleh karena itu kami berinisiatif dengan stakeholder yang lain, itu memberikan bantuan air bersih cuma-cuma kepada masyarakat. Dari kami, dari Polres, kemudian dari PDAM, dan juga dari BPBD. Kami terus terang ingin menyampaikan bantuan kami kepada masyarakat yang terdampak langsung luapan sungai kemarin. Kita juga merasakan bahwa ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita untuk menjamin masyarakat bisa terlayani dengan baik. Apalagi khususnya mereka yang sangat terdampak dari luapan sungai kemarin. Selain memberikan bantuan air bersih, warga juga menerima bantuan sembako. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Masih banyak. Tanah di Desa Wiradadi, Kabupaten Banyumas bergerak mengakibatkan sejumlah rumah rusak bahkan roboh. Diduga tanah menjadi labil dan lembek usai diguyur hujan deras selama beberapa hari. Enam rumah warga di perumahan Puri Wiradadi 3 Kabupaten Banyumas rusak berat akibat tanah yang menjadi pondasi rumah bergerak. Tanah bergerak di lokasi ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Dinding rumah runtuh hingga mengakibatkan atap juga ambruk. Sebagian bangunan bahkan roboh dan posisi rumah sudah bergeser. Warga yang rumahnya rusak berat dan roboh terpaksa mengungsi ke tempat tetangga dan saudara yang aman. Sedangkan warga yang rumahnya mengalami rusak ringan masih tinggal di dalam rumah mereka meski dalam kondisi terancam bahaya. Diduga tanah di wilayah ini menjadi labil akibat diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. 3 hari atau 4 hari yang hujan berturut-turut itu setiap hari awal kejadian mula seperti itu, kemudian retak ya, mulai ada tanda-tanda tembok pada retak, tapi masih bertahan penghuni. Terus lama-kelamaan hujan deras terus setiap hari, lama-lama retaknya semakin parah. Ada bunyi retak-retak seperti itu. Warga perumahan Wiradadi berharap ada penanganan dari pemerintah, mengingat hingga kini hujan deras masih turun. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Seorang pendakwa muda dinilai melakukan hal yang tidak sepantasnya terhadap anak-anak saat memimpin pengajian. Aksinya pun viral di media sosial dan menuai kecaman. Ada lagi nggak? Boleh.
Media sosial digemparkan dengan beredarnya video pendakwa asal Kediri, Jawa Timur Muhammad Elham Yahya Lukman yang mencium anak di bawah umur saat memimpin pengajian. Ya, beragam reaksi muncul dari warganet menyayangkan aksi yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang penceramah. Namun rupanya ini bukan pertama kali. Warganet juga membagikan tangkapan layar beberapa aksi yang dilakukan Elham. Aksi ini pun mendapatkan respons tegas dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya dengan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Ya, menanggapi kecaman itu, Elham menyampaikan klarifikasi. Ia mengaku khilaf dan berkomitmen akan memperbaiki diri. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Kasus yang menyita perhatian publik ini tidak patut dibenarkan dan dibiarkan. Setiap tokoh publik wajib menjaga batas dan etika dalam berinteraksi dengan anak. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.